Selamat datang di Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya. Satuan Pengawas Internal Organ Universitas Brawijaya yang bersifat profesional dan independen merupakan institusi fungsional dalam bidang non-akademik sebagai pendukung kegiatan universitas dalam rangka pengawasan internal untuk dan atas nama rektor. Berdiri sejak tahun 2008 dengan 3 tugas utama. 1. Penetapan kebijakan program pengawasan intern bidang non-akademik. 2. Pengawasan intern terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik. 3. Pemberian saran dan atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik atas dasar hasil pengawasan intern. Komitmen pimpinan dalam mendukung kegiatan pengawasan internal diwujudkan dengan dikukuhkannya Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja unsur yang berada di bawah rektor. Menjadi satuan pengawas internal yang memiliki dedikasi dan profesionalisme tinggi dan memberikan kontribusi bagi pimpinan dan universitas menuju terciptanya good university governance. Untuk mewujudkan hal tersebut didukung dengan 4 misi. 1. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya atau skill personel SPI. 2. Internalisasi nilai-nilai etika bagi setiap personel SPI UB. 3. Melaksanakan pemeriksaan secara reguler semua unit kerja di Universitas Brawijaya. 4. Melaksanakan monitoring evaluasi tindakan lanjutan atas hasil pemeriksaan semua satuan atau unit kerja di Universitas Brawijaya. Kiprah Satuan Pengawas Internal dalam bidang pengawasan internal non-akademik dibuktikan dalam kegiatan audit, review, monitoring, dan evaluasi, dan pendampingan sebagai salah satu bentuk pelayanan SPI demi terwujudnya good university governance. Melalui proses audit atau identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Audit bertujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa proses pengelolaan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Audit SPI terdiri dari audit operasional, audit keuangan, audit PBJ dan BMN, dan audit kepegawaian, dan audit tujuan tertentu. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Review yang dilakukan SPI sebagai berikut. 1. Review laporan keuangan. 2. Review rencana anggaran Kementerian Lembaga atau RKA-KL. 3. Review kegiatan tertentu. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan pengawasan untuk memberikan saran atau rekomendasi atas beberapa aspek operasional pengendalian internal entitas, terutama dalam hal memonitoring tindak lanjut temuan audit, baik internal maupun eksternal, dan evaluasi terhadap perencanaan dan realisasi anggaran. Kegiatan pendampingan. 1. Pendampingan eksternal adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjembatani maksud dan tujuan auditor eksternal, KAP, Itjen, BPK, terhadap data atau dokumen pendukung dalam melakukan audit. 2. Pendampingan internal adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang bersifat konsultatif kepada entitas di lingkungan Universitas Brawijaya. Gemilang meraih prestasi menjadi pijakan Satuan Pengawas Internal untuk menunjukkan kiprahnya dalam bidang pengawasan.
Dalam melaksanakan tugasnya, SPI memiliki kewenangan menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik audit yang diperlukan, mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit-unit kerja, memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari personel unit kerja yang terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit, mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur pejabat pengelola universitas, mendapatkan dukungan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan tugasnya, mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar. Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya telah tumbuh dan berkembang sebagai mitra strategis pimpinan Universitas Brawijaya lebih dari 12 tahun. Sebagai partner strategis, SPI bertugas memitigasi segala risiko yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan SPI ini dilakukan sebagai bentuk improvement proses governance dan pencapaian rencana strategis Universitas Brawijaya. Pengawasan ini meliputi pengawasan di area non-akademik, baik di bidang keuangan, di bidang sumber daya manusia, maupun di bidang pengelolaan barang milik negara. Kedepan, sebagai perguruan tinggi berbadan hukum, pengawasan SPI akan dikembangkan melalui bidang-bidang non-akademik lainnya, dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan perguruan tinggi atas sistem pengendalian internal dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan demi mewujudkan Universitas Brawijaya Good University Governance. SPI telah tumbuh dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pengembangan di dalam pola pengawasan internal. Pola pengawasan SPI tercantum di dalam program kerja yang kami susun setiap tahunnya melalui mekanisme rapat kerja dengan berbasis pada risk-based audit yang kita susun berdasarkan beberapa indikator, sehingga dengan hal itu diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan dan khususnya akuntabilitas terhadap kebaikan Universitas Brawijaya. Untuk audit keuangan, ya, salah satu saya melakukan assessment ya di bidang tata kelola ya keuangan yang ada di UB ya, khususnya terkait akuntabilitas penggunaan uang yang ada di UB. Nah, adapun untuk lingkup untuk audit keuangan ini kita biasanya program kerja yang kita lakukan adalah program kerja audit keuangan, kemudian program kerja untuk audit atau review ya, review atas laporan keuangannya UB, kemudian juga monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut atas temuan-temuan dari eksternal ya, auditor eksternal ataupun auditor internal yang ada di UB ini. Nah, kemudian untuk tujuan audit di bidang keuangan ini, kita adalah yang pertama untuk menilai aspek kepatuhan ya, compliance-nya ya. Jadi compliant dari penggunaan uang yang ada di UB ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Nah, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan aspek value for money ya. Jadi nilai waktu dari uang. Jadi yang pertama berkaitan dengan efisiensi, efektivitas, dan
satu ekonomi ya atas penggunaan uang tadi itu. Nah, kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan penilaian ya atas kecukupan dari pengendalian internal yang ada di UB, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Audit bidang sumber daya manusia atau kepegawaian dimaksudkan untuk membantu terwujudnya good university governance dan terselenggaranya sistem administrasi kepegawaian Universitas Brawijaya secara tertib dan profesional. Audit bidang sumber daya manusia berfokus pada pencarian data sekaligus informasi tentang permasalahan Universitas Brawijaya dalam perspektif sumber daya manusia. Pada hakikatnya, audit kepegawaian adalah sebuah kegiatan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisisnya, dan mengevaluasi bukti-bukti yang terkait secara independen, objektif, dan profesional atas implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan manajemen. Pelaksanaan audit didasarkan pada norma standar dan prosedur yang digunakan sebagai acuan pembanding terhadap bukti audit manajemen kepegawaian. Dengan adanya audit sumber daya manusia ini diharapkan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di Universitas Brawijaya sehingga terciptalah sumber daya manusia atau pegawai yang profesional dan berkinerja tinggi sehingga terwujudlah visi dan misi Universitas Brawijaya yang lebih maksimal. BMN, PBJ begitu ya. Jadi kita di SPI punya bagian yang membawai BMN barang milik negara dan pengadaan barang konstruksi pengadaan barang dan jasa gitu maksudnya ya. Ini tujuannya adalah untuk menjawab tantangan peningkatan tata kelola BMN dan PBJ yang lebih baik lagi. SPI kemudian mendesain beberapa program kerja terkait dengan audit, review, monitoring, dan evaluasi yang berkaitan dengan bidang BMN dan PBJ ini ya sebagai upaya dalam memitigasi risiko guna memenuhi prinsip pengadaan barang jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, adil, tidak diskriminatif, begitu ya, bersaing, akuntabel, dan bebas benturan kepentingan untuk mewujudkan pengadaan barang jasa yang kredibel dan terhindar dari fraud atau korupsi. Sehingga pada akhirnya nanti Universitas Brawijaya mampu berkontribusi di dalam mewujudkan manajemen aset yang efektif demi pembangunan nasional. Audit bidang teknologi informasi merupakan suatu penilaian terhadap pengendalian proses informasi yang mendasari proses bisnis suatu unit kerja Universitas Brawijaya, baik dari segi melindungi aset organisasi, memelihara integritas data, menjaga kerahasiaan suatu data dari suatu sistem informasi yang telah diterapkan. Proses ini berupa menghimpun, mengevaluasi bukti sistem informasi, termasuk prosedur operasi yang berjalan di dalamnya. Audit teknologi informasi memastikan bahwa sistem informasi dapat diakses setiap waktu, hanya bisa diakses oleh pengguna yang mempunyai otoritas, informasi yang ada akurat dan dapat diandalkan. Dengan adanya audit teknologi informasi, diharapkan satuan kerja memiliki pengendalian internal yang memadai sekaligus langkah-langkah pencegahan atas risiko bisnis dari sistem informasi yang digunakan demi melindungi tujuan Universitas Brawijaya.